Jungle. Malang benar nasib petani kecil bernama Antonius ini. Ayah 4 orang asal desa Kamawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah ini harus dieksekusi, menjalani masa tahanan di Lapas 2 Muara Teweh setelah kasasi yang diajukan ditolak. Suami dari Celia ini tersangkut hukum dengan dakwaan membakar lahan pada tahun 2019. JPU menuntutnya 2 bulan penjara serta denda 500.000 subsidi 1 bulan penjara. Namun hakim di pengadilan Muara Teweh memvonisnya 1 tahun penjara, denda 50 juta subsidi 3 bulan penjara pada Maret 2020. Terkait putusan ini, kuasa hukum Antonius, Jubendri Luz Fernando, mengatakan akan terus mengajukan PK dengan menyertakan 3 bukti baru atau novum. Mengapa dieksekusi? Memang selama ini dia menjalani tahanan kota, tetapi tahanan kota itu dijalani selama dari proses pengadilan negeri, kemudian putusan banding menguatkan putusan pengadilan negeri, kemudian kasasi kemarin dianggap gugur karena permohonan kasasi itu tidak dapat diterima. Jadi dengan dasar itu maka kejaksaan kembali melakukan eksekusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa sisa masa tahanan yang dijalani oleh Pak Antonius itu wajib dijalankan sampai selesai di Lapas Muara Teweh. Jadi kita hari ini mengantarkan secara kooperatif bersama Pak Antonius dan sudah kita antarkan di lapas bersama pihak keluarga, juga didampingi oleh lembaga adat DAD dan beberapa ormas-ormas Dayak di Barito Utara juga, bahwa kita akan melakukan upaya, karena upaya hukum biasa sudah kita lalui semua, baik banding maupun kasasi, ternyata masih belum menemukan keadilan untuk Pak Antonius. Jadi kita masih ada satu tahapan, yaitu upaya hukum peninjauan kembali kita langsungkan, dan ke depan kita bersama Dewan Adat Dayak juga akan melaksanakan beberapa langkah terkait tentang baik secara adat dan lain sebagainya, kemudian secara hukum yang dibenarkan, secara hukum yang diatur dalam undang-undang, bahwa kita akan tetap melakukan upaya hukum demi tercapainya keadilan bagi Pak Antonius. Sementara itu, Celia, istri Antonius, mengaku terkejut saat ditelepon kuasa hukumnya. Suaminya bakal menjalani hukum berat. Ia mengaku syok mendengar kabar itu dan mulai bingung bagaimana membiayai sekolah anaknya. Wanita berumur 45 tahun ini pun tak henti menangis. Apakah mampu mencari uang 50 juta yang harus dibayar suaminya? Saya kecewa. Kecewa Bu ya. Nah, kalau ibu menginginkan di mana? Pengennya itu kayak Pengennya gimana? di mana? Ininya saya itu kan kalau dapat kan minta tanam kota. Terkait putusan tuh, hakim tuh apa tanggapan ibu? Berat apa enggak apa? Berat. Antonius memang tidak sendiri. Selain istri, keluarga dan pengacara yang menemani saat hendak diantar ke lapas, sejumlah pengurus Dewan Adat Dayak atau DAD Barito Utara dipimpin Joni Harto dan Fatimah Bagan ikut menemani. Pihak DAD juga akan membantu Antonius dengan menggagas pengumpulan uang receh untuk melunasi denda 50 juta. Kami dari Dewan Adat Kabupaten Barito Utara bersama teman-teman dari Ormas Dayak datang ke sini dalam rangka mendampingi terpidana Pak Antonius sebagai warga negara yang baik. Tidak ada alasan untuk kita melaksanakan putusan ini. Itu pun dalam artian bahwa kami tetap bisa melakukan upaya-upaya hukum, baik secara adat maupun secara hukum negara. Di antaranya kami akan melakukan peninjauan kembali terhadap kasus ini, karena kami telah menemukan 3 novum baru yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan untuk kasus ini. Seperti ini, pengumpulan receh kami mulai dari hari ini, dan mulai hari ini sudah terkumpul ya 1 jutaan lah terkumpul mulai hari ini untuk meringankan beban beliau untuk melunasi subsidi 50 juta itu, disamping juga untuk membantu keluarga beliau. Nanti akan
akan sementara jaksa subsidi KNLP untuk dan Iya, iya ke bawah. Kebun.